anak-anak, apa kabar semua? Puji Tuhan, Mami percaya masih tetap dalam damai sejahtera karena Yesus tinggal di dalam kita. Nah, anak-anak, hari ini kita mau baca firman Tuhan dan dengar ceritanya ya dari Daniel pasal 6. Ayo anak-anak, ambil Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Pasalnya memang agak panjang, tapi Mami akan bawakan ini sebagai cerita. Daniel pasal yang ke-6. Tentang Daniel di gua singa. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Kurang keras singanya. Kurang keras. Lebih keras lagi. Miau. Salah, singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya
ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku telah mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab dia, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu mereka berkata kepada raja, Daniel, salah satu seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Sebab raja itu sayang sama Daniel karena Daniel itu punya roh yang luar biasa, rajin, taat, baik hati, disiplin. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkanlah ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu raja dengar Daniel berkata dari dalam gua. Kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Singanya jadi kucing. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu.
Maka ditariknyalah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya, kepada Tuhan Yesus. Nah, Papa Mama, anak-anak sekalian, kita tadi sudah dengar cerita tentang Daniel. Daniel percaya seyakin-yakinnya bahwa Yesus sayang sama dia. Sehingga keyakinan itu mengatasi auman singa. Dia tidak takut, dia tidak gentar, dia tidak khawatir. Mau dia dilempar ke gua singa, mau dia dilempar ke gua ular, mau dia dilempar ke perapian, mau dia dilempar ke jurang, dia tidak takut. Jadi dia kuat dan tenang, dia damai sejahtera dalam kasih Tuhannya kepada dia. Papa Mama, anak-anak, ketika Yesus hidup di dalam kita, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita, kita memiliki damai sejahtera, maka semua itu akan mengalir dengan melimpah. Sampai orang lain melihat ada Yesus di dalam kita. Sehingga yang ditinggikan, yang dipuji, yang dimuliakan bukan kita loh, tapi siapa? Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Puji Tuhan. Nah, Papa Mama dan anak-anak, kita mau berdoa sekarang supaya damai sejahtera Kristus yang ada di dalam kita itu yang mengatasi segala keadaan, mengatasi segala situasi, mengatasi segala keperluan dan kebutuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau dalam hati kami, karena itu kami terpelihara oleh damai sejahtera-Mu. Kami menikmati kelimpahan yang daripada-Mu, karena kami tahu Engkau Yesus baik, karena kami tahu Engkau Yesus mengasihi kami. Berkati kami dengan damai sejahtera ini, sehingga damai sejahtera yang Engkau taruh dalam kami bisa mengalir memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, ayo kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang firman Tuhan yang sudah selama ini kami sampaikan, atau pertanyaan tentang lagunya apa sih itu Mami, atau firmannya kemarin kurang jelas Mami, ayo WA atau SMS ke nomor Big Junior yang ada di bawah ini. Kemudian kalau Papa Mama anak-anak ada kesaksian, bisa kirim foto, kirim video, atau langsung tuliskan kesaksian lewat WA atau SMS. Kenapa? Supaya menjadi berkat buat anak-anak dan orang yang lain. Dan subscribe channel Big Junior, lalu tekan tombol loncengnya, tombol notifikasi, supaya kalau Big Junior upload video-video baru, Papa Mama anak-anak dapat pemberitahuan. Karena Big Junior akan upload lagu-lagu yang dinyanyikan pada waktu hari Minggu, dan juga ada video-video aktivitas-aktivitas. Nah, setiap nonton, setiap ikut ibadah online Big Junior, kasih jempolnya, tanda like. Lalu kita membagi berkat bagi orang yang lain dengan share link video Big Junior, supaya teman-teman juga ikut nonton dan diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh doa-doa dan pujian penyembahan kita bersama. Haleluya. Mari kita berdoa. Ayo anak-anak bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita, kita buka hati kita terima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ini anak-anak-Mu, kami terima berkat-Mu, perlindungan-Mu,
dan kekuatan yang daripadamu. Kami selalu sehat, kami selalu kuat, dan kami adalah anak-anak yang diberkati karena Yesus ada di dalam kami. Haleluya, haleluya, amin. Bye anak-anak, Tuhan Yesus berkati.